Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan sederhana banget, tapi bikin pusing. Pertanyaannya adalah ini: dari mana internet? Sederhana sih. Jadi banyak orang itu kalau nanya ke saya, internet itu dari mana sih sebenarnya? Nah, bingung kan? Dari Google? Ya enggak juga kali. Dari Gmail? Ya enggak juga. Dari WA? Enggak juga. Itu pertanyaan yang membingungkan. Jawabannya juga bingung. Saya akan coba jawab dari sisi orang biasa banget gitu ya. Internet dari mana? Dari orang biasa banget nih ceritanya. Orang berpikir, kira-kira cara berpikir orang nih kebanyakan gini cara berpikirnya. Nih dia pakai gadget, oke, kemudian disambungkan ke operator. Nih operator saya gambarin pakai ini aja ya. Saya gambar pakai ini. Jadi misalnya di sini gadgetnya, oh lah, saya pencet apa lagi nih? New. Ya, kok balik lagi? Ini gadget atau HP atau laptop. Oke, terus di sini ada operator. Operatornya bisa berupa seluler, bisa Indosat, Telkomsel, XL dan sebagainya. Bisa juga yang sekarang banyak yang ke rumah-rumah, IndiHome, Oxygen, MNC, apa segala macam, pakai fiber optik. Tapi kira-kira berpikirnya gitu aja. Dan internet itu operator gitu, berpikirnya gitu kebanyakan saya lihat, saya perhatikan gitu. Jadi dia nyambung ke sini dan internet itu operator. Kalau operator kagak ada, internet kagak ada. Pusing. Jadi kalau ini hilang, internetnya hilang. Terus aplikasi yang dipakai di sini yang ada aplikasinya adalah WA gitu. Yang kedua mungkin Google lah. Dah, dua itu aja aplikasinya. Yang lain nggak dipakai. Jadi cara berpikirnya sesederhana ini kebanyakan. Oke. Baik. Itu yang pertama. Kita save dulu ini ya. Internet. Oke, ini cara berpikir yang pertama. Sekarang kita bikin slide baru. Jadi dari mana internet? Sekarang saya kasih lihat yang lebih agak lebih ini. Ini gadget kita. Sorry. Gadget, laptop. Oke. Pada dasarnya ini akan nyambung ke sebuah router yang punya operator gitu ya. Router nyambung ke router. Nanti saya kasih lihat gambarnya router seperti apa. Ini sambungannya bisa pakai macam-macam ya, bisa pakai fiber kayak, bisa pakai seluler 3G, 4G, 5G, 6G, GG segala macam semuanya. Ini dia makhluknya, sambungan ke router operator. Ini tambahin kata-kata lah, router operator. Router operatornya nyambung kemana lagi? Nyambungnya ke router lagi. Jadi ini seru nih. Ini nyambung ke router lagi ya. Router punya operator lain. Misalnya routernya router Indonesia. Sekarang dia nyambung lagi nih. Pakai fiber biasanya antar benua, antar negara. Routernya nggak tahu ada di mana, bisa di Singapura, bisa di Hong Kong, bisa tahu di Amerika, bisa di mana. Jadi ini kabelnya kabel fiber nyambung ke sana. Terus
Dari router sana nyambung kemana lagi? Nyambung ke router lagi terus. Nih nyambung kemana? Router lagi. Banyak router. Oke. Jadi routernya bisa banyak. Apakah sambungannya cuma ini aja? Enggak, belum tentu juga. Bisa aja nyambung ke router-router mana lagi. Misalnya ini router operator kita di Indonesia punya 2 sambungan. Jadi dia bisa nyambung ke sini. Oke. Nah, router-router ini terus nyambung kemana? Nah, terus di internet ini kan buat sambungannya doang. Oke. Nah, kemudian di internet orang bisa masang yang namanya server. Ini server. Sorry. Jadi misalnya di router mana gitu kita sambungin server. Jadi ini misalnya nyambung ke sini server. Apakah cuma ada di Amerika aja servernya? Ya enggak juga kali. Servernya bisa aja ada di sini, di Indonesia. Ini server lagi. Ini server ya. Jadi kuncinya internet cuman ini doang. Gadget, HP, laptop itu klien, user, pengguna. Terus dia ada sambungan, di sini ada sambungan semua. Ini juga bisa nyambung ini lagi nih. Sambungan bisa gitu ya. Jadi tidak harus sambungannya cuma ada satu, bisa banyak sambungannya. Di antara ini nih ada server. Bedanya router dan server apa? Server adalah komputer yang ngasih layanan seperti Google, Gmail, WA, itu Facebook, itu server semua. Di bawahnya server ada router. Cuman biar gampang, biar orang nggak usah pusing, ini biasanya kita gambar pakai awan semua nih. Nah, ini dibikin pakai awan supaya orang nggak pusing. Awan, atau seringkali disebutnya cloud bahasa Indonesianya ya awan. Jadi digambarnya kayak awan supaya kita semua nggak usah pusing kepala. Nah, pertanyaannya, kalau internetnya nggak ada, terus kita bisa internetan kagak? Ya bisa kali. Jadi kalau ini putus semua, bisa aja kita bikin seperti ini. Di sini server. Ini di rumah kita atau di sekolah atau di kampus kita bikin server di sini. Jadi si gadget, laptop segala macam nyambungnya bukan ke operator tapi ke sini. Nah, artinya kita bisa punya internet sendiri. Ini kita nyebutnya bukan internet biasanya. Ini namanya intranet. Sementara kalau yang ini, yang gede ini namanya internet. Pertanyaannya, jadi yang bikin internet siapa sebetulnya? Gitu kan ya. Jadi yang bikin internet adalah ya kita juga. Karena kita yang bikin server, kita yang bikin sambungan ini, kita yang bikin laptop, gadget punya kita. Terus yang ini siapa yang bikin? Ya orang seperti kita juga yang bikin server ini, router ini, manusia semua, bukan malaikat itu. Jadi server ini manusia semua yang bikin. Kayak kita juga, nggak ada yang istimewa, dan semua ini softwarenya kebanyakan free sih, softwarenya banyak yang free yang dipakai. Oke, jadi kita pada bikin semua. Nah, akibatnya kita semua bisa nyambung. Cuman kan mereka butuh duit. Jadi kayak Google, dia butuh duit. Jadi Anda bisa akses YouTube, bisa akses Gmail, apa segala macam. Tapi duitnya dari mana? Iklan. Ada Facebook segala macam, iklan. Ada WhatsApp, dia dapat duitnya dari iklannya Facebook. Jadi iklan sih, duitnya kebanyakan iklan. Jarang, ya ada juga di internet kita bisa berlangganan ke layanan. Misalnya saya langganan ke ini apa sih yang buat ngecek bahasa Inggris tuh, bayar tahunan. Jadi orang bisa juga langganan ke layanan yang dikasih, jadi yang si server ini hidup.
Terus ini router-router ini dari mana? Dari langganan. Jadi waktu Anda bayar ke internet kan bayar kuota tuh, bayar bulanan. Jadi ada duit yang dibayar ke sini, ada duit yang dibayar ke server ini. Jadi kira-kira gitu. Jadi semuanya hidup di internet itu. Apakah internet ada yang ngatur? Ya ada lah. Kan ini buat nyambungan semua, kita harus bikin aturan satu sama lain. Misalnya nomor kamu berapa, nama kamu siapa. Misalnya nama saya Google, nama saya Facebook, nomor saya sekian. Nah udah nyambung semua satu sama lain. Jadi ya ada aturannya. Yang bikin ya kita juga. Kalau ini putus, yang cloud ini putus, ya kita bisa bikin sendiri sih sebenarnya. Terus nomornya gimana? Ya ngarang aja nomornya. Jadi sebetulnya komputer itu bekerja dengan nomor, manusia bekerja dengan nama. Kuncinya itu doang. Makanya kita kenal google.com, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Gmail, apa segala macam. Cuman komputernya sendiri nggak kenal Google sih sebenarnya. Komputernya bekerja dengan nomor. Google-nya misalnya nomornya 8.8.8.8 itu Google, kayak gitu kira-kira lah. Itu jadi internet dari kita, untuk kita, oleh kita sih sebenarnya gitu. Oke, sekarang saya akan kasih lihat, mudah-mudahan udah mengerti. Saya kasih lihat makhluknya seperti apa sih, benda-bendanya itu seperti apa. Kita bisa lihat di sini. Kalau gadget, laptop, smartphone sama ya biar inilah smartphone. Ini handphone yang kita pakai, kita semua udah tahu bentuknya kayak gitu kira-kira ya. Laptop biasa lah, laptop biasa, laptop. Harga smartphone sama laptop nggak beda jauh. Kurang ajar, harganya nggak beda jauh. Makanya jujur saya lebih suka pakai laptop sih daripada pakai smartphone. Lebih enak, lebih gede. Handphone harga ini, laptop paling murah 3 juta. Smartphone itu baru ya. Smartphone yang kelas atas itu sekitar 2 juta, 3 juta juga. Jadi kalau saya suruh milih, daripada pakai smartphone, saya mendingan pakai laptop gitu, jujur. Makanya saya susah di telepon. Saya lebih pegang handphone, lebih pegang laptop, komputer, daripada komputer juga murah. Oke. Itu gadget laptop yang dipakai. Sekarang router tuh seperti apa sih bentuknya? Beda banget ini. Router. Nah, udah kayak gini nih bentuk-bentuknya. Ajaib bentuknya. Banyak ininya, banyak tanduknya. Ini router yang ada ininya ya, router yang ada wifi-nya, supaya kita bisa nyambung. Bentuknya kira-kira seperti inilah router. Router yang lebih serius, router mikrotik misalnya. Nah, udah bentuknya nggak ada antenanya nih. Cisco misalnya, wah itu bisa gede-gede banget ya. Oke, bentuknya kira-kira kayak gini. Udah bentuknya udah kayak komputer aja, nggak beda. Cuman bedanya colokannya banyak banget nih. Ciri khas dari router adalah yang satu ada tanduk, ada antena, yang satu colokannya banyak. Nih colokannya banyak banget nih. Colokannya banyak. Colokan di belakang buat kabel ya. Oke. Nah, kemudian yang namanya server seperti apa? Server sih bisa komputer biasa sih sebenarnya. Bisa komputer biasa, tapi wah, ini server yang sendirian. Ada yang berbentuknya rak-rak kayak gini, buat ditaruh di rak. Aduh. Ini komputer server biasa. Bentuknya satu apa sih? Kita nyebutnya satu U sih sebenarnya, tapi ya satu slot kayak gini ke belakang, ini panjang. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Ini yang ini bisa ditarik. Ini kelihatan lagi ditarik. Ini kalau ini hard disk nih, isinya hard disk banyak. Jadi bentuknya kayak gini server. Oke. Dicolokin di sini semua, dan ini yang kita lihat sekarang ini adalah ruangan data center, tempat server-server itu berada. Itu kalau servernya banyak. Kalau servernya satu ya taruh di kamar juga nggak apa-apa. Server tidak harus berbentuk seperti ini juga sih. Kalau di sekolahan kan nggak bisa punya ruangan seperti ini. Server ya komputer biasa aja kita jadiin server juga bisa gitu. Jadi ada user yang akses, ada server, ada router. Kalau di sekolah atau di kampus, sekolahan terutama,
Mungkin servernya ya komputer biasa aja, sambungin ke wifi router tadi supaya laptop, handphone, gadget bisa akses ke server ini. Jadi internet bisa diputusin. Yang jadi masalah adalah gimana caranya supaya informasi yang ada di internet tetap ada di server ini. Caranya gimana? Di copy. Cara ngopinya gimana? Gampang banget nih. Misalnya saya masuk ke situs apa, misalnya Wikipedia, atau kita nyari paling gampang sih, cari informasi ya cari aja file PDF. Misalnya apa ya, COVID yang lagi banyak nih, COVID-19, PDF. Nah, tambahin kata-kata PDF ini ya. Ini biasanya udah filenya PDF ini. Nih, kalau ini dari Camcast, kita klik aja tentang COVID, save file, udah keambil. Kita bisa baca langsung. Terus kalau bisa dibaca ini, dan ini dikopikan ke server yang kita punya. Udah beres. Ini juga bisa diambil. Ini lebih serius bikinnya kelihatannya. Itu bedanya Indonesia sama yang di luar. Oke. Ini statistik dari WHO. Oke, Oke. Jadi kalau yang bikin server sederhana cuma gini doang sih hasilnya. Ini saya masuk ke server saya ya. Saya server di rumah sendiri. Belum saya tempel kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu, kalau udah bisa nempel ya syukur. Ya belum ditempel bener. Saya akan tempel dulu server 7, server 9. Ada 2 server saya tempelin dulu. Itu yang tadi yang saya jalankan adalah script program buat nempelnya. Isinya saya kasih lihat lah. Nah ini saya bikin sendiri scriptnya, username-nya apa, passwordnya apa, server ini tempel kemana, terus tempelin ke folder mana gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini var data library 2 books, misalnya tentang biologi. Ini buku-buku tentang biologi sih banyak banget. Jadi server saya bukunya bukan tentang informatika aja, tentang ilmu-ilmu lain juga banyak sih. Nih, closer look to living things. Ini biologi banget sih. Introduction to biology, fit page. Ini buat sekolah ini, kalau ini sih 88 halaman. Isinya gambar-gambar ya, lemot. Ini dia. Bukunya bagus-bagus, asli bagus. Makanya saya seneng baca bukunya bagus soalnya. Tapi ini buat anak-anak ya. Yang ini buat anak-anak. Ada yang buat level S2, S3 juga banyak di sini. Jangan khawatir. Jadi cuma ditaruh sini aja dan orang bisa aksesnya. Jadi akses ke servernya seperti itu aja. Kalau yang sederhana, mau bikin web sendiri juga silahkan. Kalau saya cenderungnya buku, jadi filenya PDF aja yang saya taruh. Lebih gampang, soalnya udah gitu kita ambil ke laptop atau handphone, baca lokal di handphone ini. Jadi kalau kita udah mainnya lokal, kita cenderungnya nggak pakai web sih, cenderungnya pakai PDF atau ya pokoknya e-book lah, PDF. Supaya apa, bisa diambil dan dibaca lokal di sini. Itu kalau kita main lokalan. Sebenarnya kalau Anda tahu dalamnya PDF ya HTML juga dalamnya, ya kayak gitu-gitu juga sama sih. Dalamnya PDF juga sama kayak web juga sih sebenarnya dalamnya. Gitu. Oke. Jadi dengan cara itu internet bisa ada internet, bisa tidak ada internet. Kita bisa lokal seperti ini juga nggak masalah sih. Jadi kita tetap bisa nyambung. Saran saya sih buat sekolah-sekolah terutama, jangan berpikir sebisa mungkin, jangan berpikir internet itu selalu ada. Jadi kalau bisa dibikin yang lokal seperti ini bisa, nama kerennya bisa e-learning lah, bisa perpustakaan online lah, e-library lah,
e-book segala macam kita bikin di sini. Dengan cara itu tanpa ada internet pun kita bisa aman di sini. Nanti apakah siswanya harus datang ke sekolah buat ngambil itu semua? Ya, bisa datang ke sekolah, bisa juga sekolah yang nyebarin internetnya ke rumah-rumah di sekitar sekolah itu pakai wifi jarak jauh, kira-kira kayak gitu. Anda bisa lihat video saya tentang RT RW net lah, tentang apa kita bisa bikin internet jarak jauh. Demikian, jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dari mana internet itu. Jadi internet itu kadang-kadang orang berpikir internet yang bisa bikin orang bule, servernya cuma ada di Amerika aja, yang enggak juga, ada di mana-mana, bahkan ada di depan hidung kita juga bisa server itu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran dan memberikan semangat kita buat bikin internet itu sendiri, supaya kita nggak tergantung sama orang luar negeri sih sebenarnya.